Kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita udah membahas mengenai penanganan stroke ataupun penyebabnya. Nah, salah satu terapinya adalah fisioterapi. Wah, benar banget nih dokter. Di antara kita sudah ada Bapak Niko, beliau adalah seorang fisioterapis. Nah, yang akan memberikan informasi mengenai terapi di rumah sebelum ke klinik. Ini menarik banget nih. Pak Niko, di depan kita udah apa aja nih Pak? Jadi kalau di depan kita ini ada bola kecil dan ada alat-alat yang sering dipakai di rumah sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong stroke, itu kita mau melatih orang untuk kembali ke aktivitas Bisa sehari-hari. beraktivitas lagi. Betul Ya. sekali. Dan itu yang sangat penting ya. Jadi ada beberapa alat-alat, misalnya contohnya seperti gelas. Kalau misalnya untuk orang yang sehat mungkin mau minum itu gampang sekali ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong dengan orang yang stroke, kadang-kadang hanya untuk mengambil seperti ini aja itu bisa sangat sulit sekali. Jadi kita bisa mencoba untuk membantu mereka melatih, contohnya mengambil seperti itu. Pak Dodi, ini Pak Niko, ini ada Pak Dodi yang mengalami stroke. Mungkin bisa dipraktekkan. Kalau Pak Dodi sudah bisa ini menggunakan seperti gelas, gimana Pak Dodi? Bisa. Mungkin kita bisa Niko coba bisa, Pak, boleh untuk teman-teman yang di rumah trial. biar kita boleh berdiri aja ya Pak. Ya. Oke. Blockingnya mungkin ke sini kali Pak. Mana? Dari sebelah samping sini. Sini. Ya, gimana? Oke. Jadi karena Pak Dodi ini, Yang terakhir. kenapa? Kita pegang ini ya Pak. Ya. Ini diambil pakai tangan sebelah kiri. Ya. Oke, Iya, nggak apa-apa. Lalu diangkat. Gitu. Iya. Lalu kita bisa ambil lagi Pak. Mungkin Bapak bisa geser. Ditaruh lagi ya dokter, Iya. ditaruh lagi ya Pak ya. Oke, Ya. kita ambil lagi Ambilin ini. pakai tangan yang kiri. Iya, Ya. yang gelas yang ini Pak. Jadi Pak Dodi ini adalah seorang Oke. survival dari stroke ya kan. Beliau menderita kelumpuhan di bagian kiri. Nah, sekarang beliau melatih mengangkat gelas. Jadi dari posisi di meja di bawah, terus pelan-pelan diambil ke Oke, atas Pak. ya Pak Dodi ya. Sekarang kita ambil ini lagi Pak. Coba Oke. Pak, diangkat ke atas. Ya. Mungkin ini mudah ya untuk Oke. kita orang biasa, tapi untuk survival stroke ini harus ditaruh lagi, Pak. melakukan latihan yang Perjuangan, rutin. karena ini Pak, ya. kegiatan sehari-hari juga. Betul. Iya, Kan bisa benar. ya. Sekarang kita juga bisa latih grip yang lain. Jadi kalau tadi kita latih grip seperti gelas itu, sekarang kita bisa coba ambil benda yang lebih kecil-kecil, Pak. Di sini ada beberapa sedotan. Iya. Mungkin Bapak bisa ambil lalu masukin ke dalam gelas yang ini. Gitu. Nah, ini dari sedotan yang kecil-kecil tadi, ini lumayan sulit ya, Di sini. Pak ya. Ya, ini lumayan sulit. Ya. Jadi mengambil sedotan yang kecil nggak Coba apa-apa, Pak. Ya. dimasukkan ke dalam gelas ya. Ya. Ini latihan motoriknya. Latihan Betul. motorik ya. Oke Pak. Nah, Sekarang oke. kita coba ini ya, Hebat Pak. sekali Pak Dodi. Oke, ini sedotan yang kedua diambil. Ini memerlukan latihan yang lumayan panjang ya Pak Dodi ya. Iya. Betul sekali. Untuk dari awal mengalami kelumpuhan di ekstremitas atau bagian Oke. kiri. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita bisa coba juga itu tadi latihan untuk tangan ya. Iya. Jadi Ya, sekarang motorik kita juga tangan ya. bisa motorik tangan. Sekarang kita juga bisa latih untuk misalnya motorik kaki. Oke. Oke. Sekarang Seperti kita apa, Pak Dodi? seperti ini ya. Gitu. Jadi tetap gelas ya, bisa ya kita berdayakan. Apa Oke. aja? Apa Iya. aja. Bapak bisa menghadap ke depan situ Pak. Gitu. Gitu. Oke. Ya. Iya. Oke. Mundur satu langkah. Tuh. Sekarang dengan kaki kiri ya Pak. Coba gelasnya di tap seperti ini aja. Kiri ya. Diinjak. Diinjak. Oke. Diinjak pelan-pelan aja gini. Ya. Disentuh. Iya, disentuh ya. aja. Terus Oke. Oke. Sekarang ke bawah lagi. Maaf ya. Oke. Sekarang yang kiri Pak. Ya, kiri kan? Ya. Kiri. Yang paling kiri. Kiri itu ya. Gelas yang paling kiri, Pak. Ya. Ya. Oke. Disentuh aja. Terus. Oke. Oke. Kembali lagi. Udah bagus ya Pak. Oke. Jadi ini beberapa kegiatan yang Betul. bisa dilakukan di rumah. Betul ya? sekali. Nah, kalau Pak Niko melihat kondisi Pak Dodi, perkembangannya kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya Pak Dodi ini sudah sangat baik sekali karena Pak Dodi sudah bisa kembali kerja, bisa jalan di komunitas atau jalan di luar. Jadi saya rasa ini contoh progres yang sangat baik sekali sih. Kalau untuk teman-teman kita yang baru saja mengalami stroke, itu kita punya golden period ya. Jadi antara 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ya? Iya. Di mana dia harus cepat-cepat ditangani dan direhabilitasi. Oke.
Jadi 3 sampai 6 bulan itu adalah golden period supaya cepat-cepat diatasi ya. Betul. Jadi kalau saran saya, kalau ada teman-teman yang mengalami stroke setelah dari rumah sakit ditanganin secara akut, cepat-cepatlah menjalani rehabilitasi karena di awal itu adalah golden periodnya. Jadi tindakan fisioterapi sangat penting ya. Iya, betul sekali. Oke. Baik, terima kasih Pak Niko, informasi yang menarik banget. Memang begitu banyak yang akan kita lakukan juga untuk terapi fisioterapis mengenai stroke. Ya, benar Dr. Nisa? sekali. Dan tentunya selain dari semangat dari pasien sendiri Paling penting juga membutuhkan dukungan keluarga Setuju supaya banget, bisa dokter. beraktivitas normal kembali. Oke, dan tidak terasa ya Dokter Nisa, Ya. waktu kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang kami sajikan tadi bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Dr. Ekles, Indonesia Hidup sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.